Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di Sayyidul Ayyam, di bulan yang mulia, bulan Rajab, mari kita sama-sama sejenak merenungi dan bersyukur atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menghadiri dan menjalankan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam senantiasa Allah limpah curahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada tabi'ut tabi'in, kepada seluruh umatnya, dan juga semoga senantiasa jatuh curah pada kita sekalian yang senantiasa berupaya istiqamah menjalankan segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan dua bekal bagi kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membangkang pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, sejatinya dengan sifat Rahman dan Rahim, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk tak bisa tersentuh oleh api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Suatu saat Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, maukah kalian aku berikan kabar tentang orang-orang yang Allah haramkan neraka atas mereka? Qalu, menjawab para sahabatnya, bala ya Rasulullah. Qala kullu hayyinin wa layyinin wa qaribin wa sahlin. Kata Rasulullah SAW, ada 4 kategori orang yang diharamkan untuk tersentuh api neraka. Mereka adalah orang-orang yang masuk kategori hayyin, layyin, qarib, dan sahlin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama, hayyin, yaitu golongan orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak memiliki rasa sombong dalam dirinya. Seperti yang kita ketahui bahwa sombong dicirikan oleh Rasulullah menjadi 2 hal, yaitu batrul haq wa ghamtun nas, orang-orang yang menolak kebenaran dan seringkali merendahkan atau menyalahkan manusia lainnya. Abu Hatim dalam kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala mengatakan, wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati atau tawadhu dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu meningkat derajat dan posisinya.
Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'allahu azza wa jalla." Tiadalah orang yang rendah hati itu karena Allah kecuali ia akan diangkat derajatnya. Sombong bukanlah akhlak seorang muslim. Karena siapapun yang sombong tidak akan bisa mengasihi orang muslim lainnya. Sebaliknya, jika dia dekat dengan sifat dendam, marah, iri, dengki, dan karakter buruk lainnya. Jenis manusia yang kedua yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa dia termasuk orang-orang yang tidak akan tersentuh api neraka adalah layyin, yaitu orang-orang yang lembah lembut dan santun dalam bertutur kata, baik dalam ucapan maupun perbuatannya. Sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalb la faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah, engkau wahai Nabi Muhammad SAW lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, mudah dan penuh dengan kebaikan. Nabi selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang-orang yang berdosa dan bersikap lunak terhadap umatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sebuah hadis, "Man yuhramu rifqa yuhramul khair." Barang siapa yang tidak memiliki kelembutan, baginya tiada kebaikan. Maksudnya, orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, maka ia akan terhalang dari segala kebaikan. Karena kebaikan tidak bisa dilakukan kecuali dengan kelembutan dan kasih sayang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jenis manusia yang ketiga adalah qarib, yaitu mereka yang senang bergaul dengan orang lain secara akrab, dekat, pandai berkomunikasi, menyenangkan dan murah senyum. Selalu menebar salam jika bertemu dengan orang lain. Keakraban inilah yang tentunya bertujuan untuk berbuat baik dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak ajaran Islam yang mengajarkan agar manusia saling akrab, dekat dan penuh kekeluargaan. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman dari kalian hingga kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi dirinya sendiri. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ajaran Rasulullah SAW agar kita tidak masuk neraka adalah jadi manusia yang rendah hati, lemah lembut, memberikan kemudahan dan akrab dengan orang lain. Dan jenis manusia keempat adalah sahlun. Siapa mereka? Sahlun adalah orang-orang yang memudahkan urusan orang lain, tidak mempersulit urusan orang lain, ringan baginya untuk membantu orang lain. Dia senang membantu baik dengan tenaga, pikiran maupun dengan hartanya. Ia ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Dan termasuk ke dalam golongan ini adalah mereka yang senang memudahkan urusan orang lain di jalan kebaikan, bukan mempersulitnya apalagi dengan dalih untuk mendapatkan benefit dari yang ditolongnya. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin rahimakumullah. Mengapa orang ringan membantu saudara diharamkan masuk neraka? Karena orang yang senang memudahkan dan membantu urusan orang lain akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Man yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa yang membantu orang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat.
Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 4 jenis orang yang neraka enggan untuk menyeret mereka masuk ke dalamnya. Semoga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat tersebut serta mau dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wa qulu qali hadza astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syaraf wal ihtiram. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wardu an khulafa'ir rasyidin wa an ashabin nabiyyi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qarib mujibud da'awat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.